Tahukah Anda, ternyata ada siaran proklamasi palsu yang pernah dilakukan. Fakta lainnya ternyata teks proklamasi tidak hanya berjumlah satu. Penasaran? Cek 3 fakta menarik di balik proklamasi Indonesia. 1. Teks proklamasi pernah hilang. Teks asli proklamasi dalam tulisan tangan Soekarno sempat hilang selama puluhan tahun. Setelah proses ketik selesai, konsep tulisan tangan tersebut dianggap tidak penting lagi. Bahkan dibuang ke tempat sampah oleh Hatta di rumah Laksamana Medan. Namun seorang wartawan, sekaligus pejuang bernama B.A.M. Dia secara diam-diam mengambil kertas itu dari tong sampah dan menyimpannya. Baru pada tahun 1992, B.A.M. dia menyerahkan naskah asli tersebut kepada pemerintah Indonesia. 2. Teks proklamasi ada 2. Teks proklamasi yang kita kenal sekarang sebenarnya merupakan versi hasil revisi dari konsep awal yang ditulis tangan oleh Soekarno. Versi awal itu disusun pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945 oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Medan. Teks itu kemudian ditulis tangan oleh Soekarno. Setelah teks konsep selesai, Sayuti Malik diminta untuk mengetik ulang naskah tersebut. Dalam proses pengetikan, ada beberapa perubahan redaksional kecil, seperti mengganti frasa wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Versi ketikan inilah yang kemudian dibacakan Soekarno pada pagi hari 17 Agustus tahun 1945. Jadi secara teknis, ada 2 versi. Teks asli tulisan tangan disebut konsep proklamasi, dan versi resmi ketikan yang dibacakan, meskipun tidak disebut teks proklamasi kedua. Istilah ini digunakan untuk menekankan perbedaan antara konsep dan versi final yang dikenal masyarakat. 3. Siaran proklamasi palsu. Setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan pada 17 Agustus tahun 1945, berita tersebut segera disebarkan oleh para pejuang melalui radio dan surat kabar. Namun, pihak Jepang yang masih menguasai sebagian besar alat komunikasi mencoba memblokir dan menutupinya. Radio Jepang Hosokyoku justru menyiarkan berita palsu bahwa Indonesia belum merdeka dan situasi masih di bawah kendali Kekaisaran Jepang. Ini dilakukan agar rakyat tidak memberontak dan kekuasaan Jepang tetap terlihat sah walaupun mereka sudah kalah perang. Namun para pemuda berhasil menyusup dan mengambil alih stasiun radio Jepang di Jakarta. Mereka menyiarkan ulang teks proklamasi secara nasional pada malam 17